Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 24170510131. Di sini saya akan menyampaikan materi atau menjelaskan dan bagaimana cara saya belajar mengenai sistem bilangan. Nah, sebelumnya mari kita mencari apa sih sistem bilangan itu. Di sini saya sudah mencoba untuk mencari di Google apa sih sistem bilangan itu. Nah, kata Google, sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka atau nilai menggunakan simbol tertentu. Nah, sistem bilangan itu yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada 4, yaitu sistem desimal yang menggunakan 1 0, simbol 0 sampai 9. Kemudian ada biner basis 2, 0 dan 1, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nah, sistem bilangan desimal itu ada 10 simbol dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kemudian kalau biner itu hanya 2, yaitu 0 dan 1. Oktal itu 0 sampai 7. Sedangkan heksadesimal ini menggunakan kombinasi antara angka dengan huruf. Sistem ini menggunakan 16 simbol, 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, A itu mewakili 10, B mewakili 11, dan seterusnya. Sistem bilangan yang berbeda digunakan untuk berbagai tujuan. Sistem desimal digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan sistem biner digunakan oleh komputer dan sistem lainnya yang berbasis elektronik. Sistem oktal dan heksadesimal sering digunakan sebagai singkatan atau representasi lain dari sistem biner, terutama dalam pemrograman dan desain sirkuit digital. Nah, selanjutnya mungkin sebelumnya di semester 1 saya itu juga sudah belajar di logika mengenai sistem bilangan. Mari kita lihat materi dari logikanya itu sendiri. Nah, seperti yang dibilang tadi, sistem bilangan itu dibagi 4, ada desimal, oktal, biner, dan heksadesimal. Ini juga penjelasan-penjelasan yang sama ya kayak di Google tadi. Seperti yang dibilang kayak kalau di heksadesimal itu 10 itu mewakili A, 11 B, C 12, D 13 begitu. Nah, sistem bilangan ini juga bisa dikonversikan antara satu sama lain. Misalnya kayak dari desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke oktal, oktal ke desimal, desimal ke heksadesimal, heksadesimal ke desimal. Pertama itu desimal ke biner. Bagi bilangan yang ingin dikonversi dengan 2 dan tulis hasil terdekat serta hasil, mungkin langsung aja ini ke contoh. Misalkan itu 19 desimal ke biner itu berapa sih? Ini pertama kita pakai sisa bagi atau basis. 19 dibagi dengan 2 atau ini basisnya biner itu kan 9 ya. 9 kali 2 18 sisa 1. Kita masukin lagi hasilnya itu 9 dibagi berapa? Yang mendekati itu kan 4. 2 kali 4 8 sisa 1. 4 kali berapa hasilnya 0. Terus itu 2 kali berapa? Bagi berapa? 2 kali bagi sisanya 1 nih. 0 1 0. Jadi 19 desimal kalau kita konversikan ke biner itu jadinya 10011. Begitu juga ke biner ke desimal. Ini pakai cara kuadrat. Kita hitung dari 2 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat lagi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Sampai habis. Ini dia. Itu misalkan 19 itu kan lebih kecil atau sama dengan 16. Ini kan lebih kecil ya. Berarti kita nggak mungkin dong 2 pangkat 5 yang hasilnya 32 itu kan melebihi dari 19 yang pasti bakal hasilnya 0 di depan. Kita itu nggak pakai. Ke oktal juga gitu, caranya sama. Nah, ini juga ada tabel nilai heksadesimal. Nah, selanjutnya mungkin kita ke materi yang sistem bilangan. Mungkin agar kita lebih paham lagi bisa kita tanya ke AI. Di sini AI juga udah ngasih tahu sistem bilangan adalah cara untuk mewakili angka atau bilangan berbentuk simbol. Setiap sistem bilangan memiliki basis.
tertentu yang menunjukkan jumlah simbol unik yang digunakan. Berikut adalah beberapa sistem bilangan yang umum. Mungkin selanjutnya kita mencari apa sih fungsi sistem bilangan pada komputer. Nah, fungsi dari sistem bilangan pada komputer itu sendiri yang pertama ada representasi data. Nah, representasi data ini apa sih? Komputer menyimpan sebuah jenis data, teks, gambar, suara, dan lain-lain dalam bentuk angka biner. Sistem bilangan digunakan untuk mengubah data manusia ke dalam format yang bisa diproses komputer. Misalkan huruf A 65 sama dengan 65 dalam desimal, 01000001 dalam biner dalam kode ASCII. Kemudian juga ada untuk pemeriksaan instruksi. Nah, itu juga bisa untuk alamat memori, misalkan bagaimana cara kerja sistem untuk alamat. Memori itu sama dengan kumpulan sel. Memori komputer terdiri dari banyak sel memori. Setiap sel memiliki alamat yang unik untuk digunakan untuk menyimpan atau mengambil data. Alamat akan disimpan dalam bentuk biner. Komputer menyimpan alamat memori dalam bentuk biner karena arsitektur perangkat keras bekerja dengan bilangan biner. Misal, jika sebuah sistem memiliki RAM 1 KB, 1024 byte, maka diperlukan 10 bit untuk mengalamatkan setiap byte memori karena 2 pangkat 10 sama dengan 1024 alamat unik. Heksadesimal untuk kemudahan baca, karena data angka biner bisa sangat panjang dan sulit dibaca manusia, maka alamat heksadesimal ditampilkan dalam heksadesimal. Alamat biner 00000 ini kan panjang ya, diubah menjadi 0x0FO A begitu guys, nolnya itu 1. Oke. 1 A 3F binernya itu. I see. Jadi yang kita baca itu cuman dari setelah 0x aja. Misalkan 0F 0A ini sampai dengan 0000000 bla 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 gitu. Cara ngebacanya gini. Alamat ini dikirim melalui controller. Oke. Mungkin itu saja cara belajar saya mengenai sistem bilangan. Sebelumnya juga saya juga sudah lumayan paham mengenai sistem bilangan dari materi logika, baik itu cara konversi dan cara menuliskannya juga gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.